Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini bahasan ringan aja ya. Jadi kemarin kan beberapa hari yang lalu kan penulis itu perbaiki motor ya, karena kena karat yang kemudian harus ganti pompa satu assembly, malah yang ya penulis juga lupa. Ketika ganti itu penulis nggak inget bahwa filter bawaan Yamaha itu buruk ya, asli lupa. Baru kemudian kok makin lama makin nggak enak, ternyata sisa karat yang ada di tangki oleh mekanik bengkel resmi Yamaha tidak dibuang ya. Jadi tangki tidak dibersihkan dulu. Ya walau mungkin memang dia males ya, harusnya ya minim bensinnya dikeluarkan semua lah. Kalau misal dia males untuk drain, untuk lepas tangki, ya paling tidak dia itu bersihkan bensin yang ada karat-karat itu ya. Tapi tidak, jadinya kemudian terus kerasa ya, makin lama kok makin gak enak, tarikan bawah makin hilang gitu ya. Jadi perbedaan antara sistem yang sehat dan tidak sehat itu terutama di bukaan gas awal. Jadi kalau sehat itu ditarik sedikit 1/8, 1/10 itu sudah narik. Kalau nggak sehat harus sampai 2/8. Dan ya ternyata kemudian ketemu karena filter bensin yang buruk dan karatnya masih ada, injektornya yang kena. Jadi karena penulis juga pakai margarinnya pelarutan kuat, membuat kotoran-kotoran itu yang di filter dan di pompa bensinnya jadi dibersihkan, tapi larinya ke injektornya kena. Ya wes, injektor dibersihkan normal lagi, tapi setelah itu pas masang itu mbuh kenapa ya gelodakan nggak karu-karuan. Jadi kan penulis itu lewat jalan paving, terus lewat jalan kayak gini ya, bisa kelihatan nggak jalannya ini ada gundukan kecil-kecil gitu. Wah wes gelodakan nggak karu-karuan gitu. Ketika lewat paving sama jalan ini itu wis berisiknya nggak karu-karuan. Apalagi ketika penulis itu ganjal stopper. Stopper itu bagian mekanisme di motor matic, khusus motor matic, yang membuat mesin jadi bagian suspensi. Jadi beratnya mesin itu membuat suspensi jadi terbantu. Jadi mesin digoyang-goyang biar kerja suspensinya lebih ringan. Keuntungannya kalau lewat jalan gini nih, yang permukaannya keriting tapi nggak beda banget gitu, getarannya bakal direndam sama mesin, bakal dinetralisir oleh beratnya mesin. Walau efek negatifnya kalau perubahan permukaan jalannya terlalu besar, maka akan terjadi sentakan yang luar biasa ya. Sentakan yang biasanya bikin sakit pinggang dan seterusnya. Juga kalau beberapa meter tertentu itu rangkanya sampai mulet juga, yang cirinya biasanya adalah spakbor miring. Kalau bukan spakbor miring ya busing engselnya, posisi jenenge laker swing armnya akan lemah, jadi nyenting motornya, jadi oleng. Tapi ya penulis sudah diganjel stoppernya. Dengan diganjel, getaran besarnya hilang, tapi getaran kecilnya jadi muncul. Karena getaran kecil muncul, gelodakan. Karena yang buat bodi gelodakan itu ya getaran kecilnya. Yang repot juga itu karena NMAX itu konstruksi bodi belakang itu nggak pakai baut,
tapi pakai klip ya, pakai yang apa, kalau untuk melepas itu harus dicoblos dulu ya, jedos gitu ya, baru kalau sudah jeblos gitu bisa ditarik kunciannya. Jadi tanpa baut. Jadi penahannya cuma apa, plastiknya saja. Nah, kuncian model begitu itu ya tentu rawan ya. Kalau sudah pernah dilepas biasanya wes jadi melar, jadi nggak rapat lagi, jadi kocak semua. Sebelumnya juga ketika di dealer Yamaha kan yang dibongkar bodi depan, lah itu jadi rontok kabeh ya. Setelah dipasang lagi di dealer Yamaha, yang namanya depan itu kocak semua, glodak-glodak gitu. Nah, untuk yang depan ini penulis sudah sudah diakali ya. Jadi penulis kalau untuk yang depan menggunakan selotip PVC. Selotip yang biasa dipergunakan untuk keran. Jadi selotip keran PVC ini penulis pakai untuk membuat bagian dalamnya itu jadi lebih besar sedikit gitu. Dan ternyata cukup membantu karena memang ya yang bagian depan itu sebenarnya cuma kurang rapat sedikit ya. Jadi untuk bagian depan penulis pakai itu mantap, cocok. Penulis juga tentu bersihkan dan pilihkan yang oke ya. Ada beberapa yang ada patah sehingga kaki yang biasanya 4 jadi cuma 3 gitu ya. Ya itu penulis sekali pakai itu juga ternyata masih bisa membantu. Ya ini karena kuncian yang bagian depan itu banyak. Jadi ada pirang klip sih itu. Ada 9 mungkin ya untuk satu sisi. Jadi kiri kanan ada 18. Pakai itu bisa senyap. Jadi cuma pakai modal selotip itu aja. Nah, untuk yang belakang nggak bisa, karena kalau yang depan kan vertikal ya gerakannya ya, jadi nahannya masih banyak. Nah, yang belakang itu posisinya horizontal, goyang atas bawah. Nah, itu rupanya nggak kuat. Jadi tahanan pakai selotip itu cuma bisa kalau modelnya vertikal, kalau arah goncangannya vertikal. Kalau horizontal natap langsung nggak bisa. Nah, untuk belakang ini nggak efektif ya penulis pakai selotip itu, nggak efektif, jadi banyak goncangannya, masih tetap bunyi-bunyi karena ya memang goncangan kalau yang bagian belakang lebih kuat, apalagi ditambah suspensi belakang yang saya butuh ganti. Karena ya nggak ada olinya, nggak ada hambatan di suspensi belakang. Penulis juga nggak bisa ganti olinya sendiri, nggak bisa ganti sealnya sendiri. Ya wes mungkin suatu saat bakal ganti lah. Tapi karena goncangan itu ya penulis terpaksa harus cari cara lain lagi. Pakai selotip nggak bisa. Ya wis akhirnya pakai karet. Jadi dikunci, dicetok, terus ditarik dan ditahan pakai karet gelang. Tapi ya kelemahannya kalau pakai karet gelang itu adalah nggak awet. Jadi cepat putus, biasanya sebulan cepat putus. Mungkin bakal lebih awet pakai karet pentil, tapi ya karet pentil sekarang kayaknya jarang ya. Kalau ada pun harganya ya nggak murah. Kalau pakai karet ban dalam seringnya nggak kuat karena kebanyakan karet ban dalam yang dijual itu sudah cepat putus.
Padahal butuhnya ya karet baru yang ukurannya kecil. Mungkin ada ya karet khusus gitu yang ya ukurannya bisa pas, tapi terus elastis. Mungkin karet rambut ya, karet rambut yang kecil-kecil itu ada, itu bisa dipakai rasanya. Terus beberapa klip juga penulis ganti dengan yang pakai baut. Jadi kan ada ya klip body yang pakai baut. Nah itu beli yang bagus terus digantikan. Jadi yang klip model plastik itu digantikan dengan yang baut kalau memang wis bener-bener parah. Jadi penulis untuk yang bodi belakang ada 2 ya yang menulis ganti, maksudnya kiri kanan. Jadi satu sisi satu buah itu diganti baut. Itu wis benar-benar mantep wis. Jadi sekarang kalau dipegang digoyang-goyang sama sekali nggak gerak, jadinya sekarang wis nggak bunyi. Kalau untuk NMAX ini ada satu lagi, yaitu yang memisahkan antara bagasi, plastiknya bagasi dengan bagian bodi plastik yang lain. Nah itu ada bagian yang selalu bunyi gitu ya, jadi ada otak-otak gitu kalau nggak diganjel. Nah itu biasanya penulis pakai karet ban dalam untuk memisahkan bagian bagasinya dengan bagian bawahnya ya, bagian plastik yang lain. Saya nanti penulis tunjukkan sih. Tapi yang jelas ya, emang ya kalau yang namanya mekanik bengkel itu sering nggak peduli ya dengan hal itu. Jadi kalau memang mau yang aman, setiap kerja dari mekanik itu harus kita verifikasi, karena penulis beberapa kali menjumpai bautnya kurang rapat atau kadang terlalu rapat. Ya memang saya kalau bisa kita itu mending belajar sendiri untuk bagian-bagian yang ya bisa kita kerjakan sendiri, coba kerjakan sendiri. Karena ya kalau dibiarkan bodi berisik itu ya lama-lama bisa pecah. Dan ya di motor penulis ini sudah ada beberapa bagian bodi yang pecah. Ya memang ada yang karena ketabrak, tapi ya ada yang ya asalnya dari goyang-goyang itu dibiarkan terus patah. Jadi ya kita juga nggak bisa mengandalkan dari pabrikannya, karena beberapa mekanisme memang dirancang nggak awet. Jadi begitu sudah pernah dibongkar bakal bunyi, bakal gerak, bakal goyang. Nah untuk mengakali itu ya kita bisa pakai pin, bisa pakai baut, pakai yang tadi itu pakai selotip PVC, juga bisa pakai double tip. Ada yang pakai metode double tip, tapi tentu kalau double tip juga tergantung kekuatan lemnya dan permukaan yang dilem juga harus diperhatikan juga kondisinya. Ya wes lah, itu saja, ringan aja ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.